Seberapa sulit belajar bahasa Jepang? Kalau ngomongin sulit ya, sebenarnya kalau ngomongin bahasa asing sih sebenarnya sulit semua ya. Kayak gak usah bahasa asing, kayak bahasa daerah gitu. Semisal bahasa daerah yang istilahnya bukan tempat kita lahir, sulit pas ya. Nah, cuman kalau ditanya tingkat kesulitan belajar bahasa Jepang itu kayak gimana? Saya sebagai pembelajar bahasa Jepang sampai sekarang masih belajar, bisa saya katakan bahasa Jepang itu jauh lebih sulit daripada bahasa Inggris sebagaimana bahasa internasional seperti itu. Karena di dalam bahasa Jepang kita tidak hanya mempelajari terkait bagaimana cara bahasa itu dituturkan, tapi bagaimana caranya kita belajar terkait aksara pada bahasa tersebut. Seperti itu. Siap. 1 sampai 10 seberapa sulit? 5. 5. Masih susahan bahasa Mandarin. Lu Mandarin berapa? Bahasa Mandarin 9,5. Gila. Tapi katanya bahasa Jepang itu masih ada kaitannya sama bahasa Mandarin dari akar bahasanya. Oh iya betul. Jadi kalau ngomongin dari mana dibawanya bahasa Jepang ya, berawal dari Hanzi itu ya bahasa Mandarin. Aksara-aksara kanji itu dibawa dari Cina seperti itu. Nah, namun kanji yang digunakan di Jepang itu tidak ada setengah ya, tidak ada 50% daripada kanji yang ada di Jepang karena bentuk simpelnya lah seperti itu. Tapi sebagai gantinya di Jepang ada dua aksara lain, yaitu hiragana dan katakana. Kalau hiragana itu digunakan untuk menuliskan bahasa Jepang asli, kayak semisal taberu, makan gitu-gitu. Dan kemudian ada katakana. Katakana itu digunakan untuk menuliskan kata atau bahasa serapan. Semisal dalam bahasa Inggris kita mengenal, tolong satu contoh kata bahasa Inggris. Blue. Kalau dijepangkan jadi buru. Nah, itu bahasa serapan. Jadi nggak bisa ngomong L dong berarti mereka. Nah ya mereka sulit untuk berbicara L, mengatakan L dalam bahasa Jepang gitu. Karena pada dasarnya pada padanan katanya tersebut juga emang nggak ada L gitu. Dan juga untuk konsonan huruf mati di Jepang cuman ada N. Cuman satu huruf N gitu. Kira-kira orang mau belajar bahasa Jepang buat kerja di luar negeri, bisa ke Jepang, untuk kerja ke Jepang. Ya. Pasti perlu bahasa Jepang kan? Nah, paling cepat itu bisa menguasai bahasa Jepang untuk bisa syarat sebagai orang yang akan bekerja di Jepang itu minimal berapa lama gitu? Kira-kira kebanyakan orang gitu. Oke, sebenarnya dari pemerintah Jepang juga udah memberikan syarat ya buat orang yang ingin ke Jepang, dalam artian di sini bukan hanya untuk liburan, tapi kayak bersekolah atau bekerja itu minimal 500 jam belajar atau dibuktikan dengan sertifikat bahasa Jepang N5 tingkat paling dasar. Seperti itu, dimana tingkat dasar ini para penutur diharapkan sudah dapat bisa merespon atas tuturan orang lain, tuturan dalam bahasa Jepang seperti itu. Kayak dalam halnya sapaan gitu, misal kayak konnichiwa gitu, bagaimana cara menanggapinya, kemudian bagaimana cara berkenalan dengan bahasa Jepang, seperti itu. Ya, menjawab tidak? Oke. Berat. Gimana kalau misalkan kita bisa jago bahasa Jepang dalam conversation gitu ya, percakapan gitu. Tapi kita nggak bisa baca tulis, itu gimana? Bisa nggak kerja di Jepang? Bisa banget. Bisa. Nggak masalah. Karena kenapa gitu? Kayak kalau ngomongin khususnya kanji ya, kanji itu kan sulit sekali ya. Bahkan orang Jepang sendiri
banyak yang nggak menguasai kanji seperti itu di usia dewasa bahkan. Wah, orang Jepang sendiri nggak bisa kanji. Ya saya dulu waktu ke Jepang, kebetulan saya pernah ke Jepang. Dulu waktu ke Jepang pernah menuliskan ya 2 karakter kanji lah seperti itu, dan dimana salah satu teman saya orang Jepang asli itu kaget, kayak bukan kaget, pertama bertanya ini bacanya apa sih gitu. Terus saya kaget, nggak bisa baca, bukan orang Jepang gitu kan, seharusnya kan bisa baca, orang pribuminya nggak bisa, jujur nggak bisa gitu. Walah gitu, saya kasih tahu ini, oh gitu. Dan dari situ dia mengatakan kalau sebenarnya pemahaman menulis dan membaca kanji Anda lebih hebat daripada saya yang orang Jepang asli. Itu kaget sih saya. Dan Emang kanji itu nggak dipelajarin waktu sekolah gitu? dipelajarin, cuman kan ada aja murid-murid yang bangor gitu. Bangunan. Iya, murid-murid yang malas belajar seperti itu. Nah, jadinya kayak ya ada di kurikulumnya, ada dari SD itu harus menguasai berapa ratus kanji, kemudian SMP SMA berapa gitu. Ada, cuman ya ada aja yang belangsak muridnya. Kalau lu sendiri nih apa nih motifnya lu belajar bahasa Jepang? Apakah lu nanti bakal jadi pengajar bahasa Jepang atau mungkin lu mau kerja di Jepang gitu? Motif lu sebenarnya apa sih untuk belajar bahasa Jepang? Oh, sebenarnya kalau motif awal sih belajar bahasa Jepang itu nggak ada motifnya ya, kayak gabut aja pas zaman COVID kemarin tuh. Ya belajar aja gitu karena suka Jepangan gitu kan, suka culture pop Jepang, makanya kayak belajar iseng-iseng, dan ternyata seru, cocok di saya belajar bahasa Jepang gitu. Kemudian beranjak masuk kuliah, saya seriuskan masuk jurusan sastra Jepang, S1 sastra Jepang, dan di situ ya motivasi saya ya tentunya saat sudah berada di ranah tersebut ingin mengupgrade, ya paling nggak ada motivasi gitu apa gitu yang bisa didapatkan dari berkecimpung di ranah ini. Dan setelah saya putuskan ya setelah wisuda, sangat ingin sekali tentunya ke Jepang, bekerja di Jepang. Terkait profesinya, keinginannya ingin jadi chef seperti itu. Oh, jadi kalau misal kita mau kuliah ngambil bahasa Jepang gitu, itu tesnya ada tes juga berarti? Tes bahasa Jepang baru bisa diterima jadi mahasiswa gitu? Oh, enggak juga. Enggak. Walaupun kita nol sama sekali, Iya bisa masuk. Iya bisa. Oh ya, baru mau belajar waktu ketika kuliah berarti dong. Siap. Bervarian, bermacam-macam. Ada yang benar-benar dari nol, ada yang sudah setengah jalan berjalan, ada yang benar-benar udah master bahasa Jepangnya baru jadi maba gitu, bervarian, bermacam-macam gitu. Tapi lu sebelum masuk ke jurusan itu emang lu udah bisa kan pada intinya kan? Ya dasarnya adalah di tengah jalan lah seperti itu. Siap. Oke, nih ngomongin kerjaan nih di Jepang nih, seberapa besar gitu peluang kerja di sana untuk menjadi orang yang ya sukses lah di Jepang gitu, dibanding kita kerja di dalam negeri gitu. Menurut lu gimana nih misalkan? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Gak apa-apa. Siapa yang suruh? Gak apa-apa. Maksudnya apakah ya. kerja di Jepang itu lebih menjanjikan gitu daripada ya. ke negara lain? Menurut lu gimana? Ya, sangat menjanjikan sekali ya. Terlebih kalau semisal Anda memiliki kecakapan dalam berbahasa Jepang, tentunya sangat bagus sekali gitu untuk masa depan Anda ya gitu kan. Selain bagus dalam meniti karir, Anda juga bisa mendapatkan pasangan orang Jepang. Kalau semisal hoki sekali merengkuh dayung 4 6 berapa 7 9 6 pulau terlampaui ya gitu. Ya jadinya ya sangat bagus sekali, potensinya sangat bagus sekali apabila Anda berangkat ke Jepang gitu kan, ketimbang bekerja dalam negeri gitu. Kita coba samakan buruh di Jepang dengan buruh di Indonesia gitu kan. Nah, kalau istilahnya ya, kayak untuk bekerja di pabrik-pabrik Jepang itu ya mungkin karena mereka negara maju ya pertama, makanya gajinya lebih tinggi. Nah, gaji berapa tuh?
Kalau kerja di pabrik dalam pakai visa ini ya, visa magang, range-nya mungkin sekitar ya 10 sampai 12. 12 juta Heeh. kalau dirupiahin gitu. Iya, kalau dirupiahkan. Kalau nasi seperti gitu tuh itu. cukup nggak buat biaya hidup di Jepang bahwa sebulan gitu? Cukup banget. Cukup banget. Sebenarnya kalau ngomongin biaya hidup di Jepang, nggak yang apa ya, nggak yang berbeda jauh sekali dengan Indonesia gitu. Berkacanya sama kalau kayak kita hidup di Jakarta gitu. Biaya tempat tinggal ya ada yang sejutaan sebulan seperti itu. Makan banyak, 1 juta sampai 2 juta itu sebulan banyak, dan lebih layak ya, dapatnya apart gitu lah, apart kecil gitu. Terus buat makan ya paling murah itu kalau dirupiahkan sekitar 30 ribuan juga ada gitu ya. 10 ribuan sekali makan. Ya, itu kayak modelnya bento-bentoan gitulah. Sama. Enggak itu Enggak kalau jauh. untuk makan doang berapa tuh? Kalau lu, pengalaman lu Wah, saya boros. berapa? Bisa ya paling sedikit 300 ribu lah paling sedikit sehari buat makan doang. Makan doang. Emang lu nggak masak? Beli. Sebenarnya di tempat kerja sih ya udah dimasakin gitu ya buat karyawan, cuman bosan. Cuman kalau Malas. kita masak sendiri hitungnya lebih murah dong berarti. Seharusnya lebih murah pasti ya. Dan apalagi kalau semisal emang dimasakin kan sama pihak perusahaan ya lebih murah lagi, nggak ada biaya buat makan malahan. Tapi karena ya pengennya nyoba makanan luar gitu kan, bosan masak atau ya masakan rumah gitu ya, pengen keluar gitu, entah makan masakan Indonesia gitu. Oke. Di Jepang sendiri itu banyak orang Indo kan? Banyak banget apa gimana? Banyak banget. Baru aja saya lihat artikel tuh di 5 titik prefektur di Jepang itu totalnya ada sekitaran 120.000 up lah warga WNI yang ada di Jepang gitu, dan terbesarnya itu ada di prefektur Aichi. Paling banyak penduduk Indonesia di prefektur Aichi namanya. Itu paling banyak, sekitar 14 sampai 15 ribuan WNI ada di situ bekerja entah belajar gitu, banyak di Aichi. Dibandingkan negara lain gitu. Lebih banyak Indonesia. Kalau itu saya kurang tahu ya, perbandingannya dengan warga negara lain kurang tahu, tapi yang bisa saya pastikan ada 100 ribuan lebih orang Indonesia yang ada di Jepang ya. Ada nggak orang yang warga Indonesia tapi mereka jadi warga negara Jepang aja gitu karena saking mungkin betah di sana gitu, ada nggak di sana? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Ya mungkin karena dia tidak mendapatkan kenyamanan di negeri sendiri gitu kan. Kenapa tuh nggak nyaman? Mencari peruntungan di Jepang gitu. Ada tapi ya sampai menikah Ada. sana jadi warga negara ke sana gitu. Yang pindah warga negara ada aja sebenarnya, Ada aja. cuman nggak sebanyak itu kok, kayak ya 1-2 orang aja gitu. 1-2 orang berarti dikit dong. Ya. Katanya kalau pemerintah Jepang kekurangan apa namanya itu populasi kan. Nah, apakah memungkinkan untuk orang-orang dari Indonesia gitu atau dari mana itu buat stay di sana gitu? Bener nggak itu bakal dibiayai oleh pemerintah gitu? Itu kalau semisal berkeluarga. Nah, perlu diketahui kalau kita tinggal selama di Jepang kemudian berkeluarga di Jepang itu kita nggak mesti mengganti keluarga negaraan. Nggak mesti. Nggak mesti, nggak harus, nggak wajib. Oh gitu. Tapi tetap diurusin sama pemerintah Jepang gitu kan? Ya, dan ya Dibiayai gitu ya? dibiayai, cuman ya kalau ngomongin tercover semuanya apa enggak ya tentu aja nggak ada setengahnya. Itu di semua wilayah apa di wilayah kita ditempatin di wilayah-wilayah tertentu gitu? Semua wilayah boleh gitu ya? Semua wilayah. Terlebih kalau semisal memang kalau kita menikahi warga sana, warga pribumi sana, itu mungkin nilainya bakal lebih gede yang didapat dari pemerintah. Dan dapat subsidi pendidikan sampai SMP ya gratis, dari TK sampai SMP tuh gratis pendidikan sekolah. Kan merahnya mati, overhead. Kok tahu? Tuh, Nutup. disambung dulu. Nah, lu sendiri udah berapa lama di Jepang? Kemarin nggak sampai setahun sih, 11 bulan gitu. Terus itu ngapain di sana?
menghabiskan uang orang tua. Yang benar. Enggak, yang bener. Ngapain di sana? Apakah ada tugas kuliah gitu? Internship. Jadi salah satu program kampus saya itu untuk anak-anak semester 5 ke atas itu disunahkan untuk berangkat ke Jepang untuk internship gitu. Dan programnya itu ya sebenarnya ya kerja magang. Kemudian juga kita bikin hipotesa dari nggak sejauh itu sih, nggak seribet itu, laporan lah, bikin laporan magang kayak tiap harinya kita ngapain gitu, laporan. Itu program MBKM seperti itu. Dan saya ditempatkan di restoran hotel yang ada di prefektur Nagano. Seperti itu kurang lebih. Oke. Berarti itu kita nggak perlu masuk kalau berarti itu kuliah yang kan ngambil berapa? 2 semester lah itu kira-kira. Iya, 2 semester. Berarti nggak dihitung waktu kuliah gitu, nggak? Itu Ada pengganti gitu. semuanya di konversi SKS. Jadi total sekitar 48 SKS total itu dikonversi. Jadi kita nggak perlu masuk kuliah, nggak perlu absensi, presensi segala macam gitu, nggak perlu, udah otomatis gitu. Terus jadi saya program ya nilainya keluar semua gitu. Hal yang paling berkesan menurut lo di Jepang apa itu? Momen apa itu waktu di Jepang? Apakah sosialnya gitu, apa budayanya, atau gaya hidupnya di sana gitu, atau pertemanan lu, circle temen lu, apa yang bikin lu bener-bener nyaman di sana gitu? Apakah karena digaji sekian bikin lu nyaman betah di Jepang, atau mungkin karena iklim cuaca tertentu yang mungkin nggak kita temuin di negara asal gitu? Sebenarnya banyak ya faktornya. Cuman kalau saya yang menjadi nomor satu itu friendship. Saya bisa berteman dengan banyak orang dari negara lain seperti itu. Kayak saya berteman dengan orang Vietnam, kemudian orang Nepal, dan orang Jepang itu sendiri, orang Korea seperti itu. Dan yang mana rata-rata teman saya cewek semua. Jadinya harem. Jadi kalau misal di tongkrongan tuh kayak cowoknya cuma 2 dari 8. Jadi kayak baik aja, seorang dapat berapa cewek tuh. Ya sekiranya seperti itu. Friendship. Terus kalau ngomongin gaji, sebenarnya gaji anak internship itu nggak seberapa gede. Cuman kalau bandingin sama gaji di Indonesia pastinya jelas gede di Jepang. Cuman kalau internship ya kecil lah gitu, nggak sebesar itu. Kemudian ya serunya lagi tuh gaya hidup juga seru. Kayak karena saya emang suka sama pop culture Jepang, jadi saya sangat dimanjakan lah gitu dengan gemerlap dunia Jepang gitu. Wah, seger. Cuaca ya asik-asik aja. Terlebih yang paling berkesan menurut saya sih winter ya, musim dingin ya, karena bisa main ski. Ya seru, main ski seru. Mahal nggak sih BNP? Karena kebetulan hotel saya itu bukan hotel sebenarnya sih ya, ski resort ya, jadi kayak buat pegawai gitu gratis semuanya. Cuman seingat saya tuh kalau untuk sewanya perlengkapan atribut gitu-gitu semua itu sekitar ya paling murah 500.000 lah untuk setengah hari. 500.000 kalau dirupiahkan gitu. Udah pernah naik ski? Belum lah, mau mana ada salju di sini turun di Lampung. Pakai apa namanya? Ya nggak ada, lanjut. Lu ada niatan nggak sih buat nikah sama orang Jepang gitu? Saya saya ingin menikahi anime. wibu dong. Enggak. Apa semua orang Jepang wibu? Enggak najis wibu. Enggak semua orang Jepang wibu sih.
Enggak. Apakah wibu itu ditujukan oleh orang yang penggemar anime atau wajib orang Jepang yang penggemar anime gitu? Apakah bisa orang Indonesia nih penggemar sama anime itu dianggap wibu juga nggak sih gitu? Sebenarnya kalau ngomongin wibu ya itu kan pertama kali itu kan keluar justru dari orang luar negeri, orang Amerika ya. Orang Amerika itu nyebutnya weeb untuk orang-orang luar negeri yang concern terhadap pop culture Jepang. Jadi pop culture ya entah itu idol, anime, terus apa sebagai hal lainnya gitu. Nah itu wibu gitu. Cuman kalau untuk Jepang sendiri orang-orang kayak gitu disebutnya otaku seperti itu. Iya. Itu kayak di Jepang nggak ada kata wibu sih, otaku gitu. Dan balik lagi soal menikahi orang Jepang, menikahi anime enggak, saya bukan wibu, najis. Saya orang normal yang menyukai ya wanita, saya pencinta wanita. Berarti yang wibu itu nggak normal berarti. Waduh. Ntar ini penonton dari kalangan wibu ntar ini marah. Kebakaran ntar. Kebakaran jenggot. Jangan gitu dong. Siap. Jangan gitu dong. Ya apa ya? Saya nggak memandang hal tersebut negatif ya bagi wibu, karena kan itu kan istilahnya kesukaan orang ya, jadi ya kita nggak berhak buat dia lah ya, nggak berhak buat ngejudge gitu kan. Udah lah ya, suka dia lah. Tapi kalau semisal menikahi cewek Jepang, saya serius sepertinya bakal concern ke situ sih seperti. Oke. Mengingat banyak sekali WNI yang menikahi cewek Jepang. Dan Anda pengen juga gitu ya. Tentu saja, saya iri. Siap. Saya iri. Saya juga mau memperbaiki keturunan. Apakah secakep itu cewek Jepang gitu? Menurut lu cakepan cewek Jepang apa Korea atau Eropa lah menurut lu? Apa sih keunikan cewek Jepang gitu yang bikin lu pengen banget nikah sama orang Jepang gitu? Gimana? Sebenarnya subjektif ya soal selera preferensi seseorang dalam memilih wanita ya. Ya bagi saya sebenarnya preferensi saya prefer cewek Jepang. Karena apa ya, meskipun gak semua cewek Jepang itu cantik, tapi semua cewek Jepang itu imut. Wah, gitu ya. Itu cewek Jepang itu imut. Kawaii. Kayak Hinata gitu nggak suaranya sih? Nah, Hinata Soyo. Hinata Soyo beda orang dong. Ya imut sekali dengan kenapa imut ya, itu meliputi karakter bawaan mereka dari lahir. Seperti itu. Gak cuma cantik tapi imut. Pun kalau nggak cantik dia imut. Siap. Gitu. Dan karakternya sangat cus gandos. Oke. Dan besar enggak. Apa yang besar? Semangat ya. Ya itu dia. Ya emang ya semangat kerjanya tinggi, semangat. Ya di sana itu apa ya, enggak ini apa ya, masih banyak wanita karir di Jepang. Tuh. Semua profesi pasti ada perempuannya di Jepang. Gitu. Termasuk profesi yang itu. Apa itu? Oke. Kasir swalaya. Nah misalkan kita mau, katanya di Jepang itu bener-bener negara yang melegalkan prostitusi ya, prostitut ya. Cihuy. Nah itu gampang dapetin apa bener apa enggak sih? Kayak kita lihat di video di media sosial itu kan banyak banget kayak cewek-cewek dipajangin di kayak barang di etalase gitu. Itu beneran jualan itu mereka? Apa menjajakan diri gitu dengan cara begitu gitu? Ya, nggak se ekstrim itu sih, nggak se ekstrim ditaruh di lemari etalase juga. Gimana? Ya itu beneran sebebas itu soal. Enggak sebenarnya nggak sebebas itu prostitusi ya. Yang sebebas itu cuman ya setahu saya, karena saya kota besar yang saya kunjungin cuman Tokyo, jadi saya tahunya cuman Tokyo. Cuman kalau di prefektur lain atau provinsi lain itu semua tempat prostitusi pasti ada. Cuman kalau untuk daerah-daerah kecil tidak terang-terangan mengatakan ini tempat prostitusi loh, atau terang-terangan ada cewek di depan mejeng gitu nawarin langsung. Enggak, jadi kayak itu kita tahu gimana? Kita tahu kalau itu ada tempat itu. Ya mulut ke mulut, kayak di sini tempat nih. Nah, sebenarnya gampangnya adalah cara mengetahui itu tempat prostitusi atau enggak. Biasanya mereka itu buka panti pijat, tempat massage, tempat pijat seperti itu. Yang mana
kayak kalau dari depan ya kita lihat tempatnya nggak biasa-biasa aja, tidak mengecoh gitu. Namun di luar itu ternyata melayani yang nah itu harus reservasi, harus telepon langsung. Siap. Yang masuk ke situ nggak bisa sembarang orang, harus reservasi dulu, harus buat Pasti janji. online apa gimana? Ya online telepon gitu. Oh, berarti nggak bisa kita masuk bayar cash, nggak bisa gitu. Nggak, karena ya pun kalau kita dilayanin masuk, kita ya cuma dilayani servis pijat biasa gitu, nggak ada yang aneh ya memang. Oke. Gitu. Dan tarifnya juga Berapa tuh, berapa? tarifnya normal. Maksudnya tarifnya berbeda antara tarif yang beneran pijat dengan tarif yang Tarif tambahan lah ya. ya gitu. Ini saya memberikan informasi ini bukan berarti saya pernah tapi Oh, yang benar. cerita teman, Teman. cerita abang-abangan gue. Siap. Jadi ya pertama reservasi dulu, pertama telepon gitu. Nah, ntar ditanyain mau datang jam berapa, terus kosnya mau berapa jam gitu, mau servisnya kayak gimana di telepon. Nah, nanti pas ya itu langsung datang ya disambut sana, ditanyakan lah istilahnya Apa? enggak, ini balik lagi ini pengalaman senpai saya, senior saya. Oh, senpai, Ya, siap. senior saya. Ya, beliau mengatakan ya di sana dikasih buku menu gitu lah, diarahkan ke sofa, dibawa ke sofa gitu, sofa sus lah, tempatnya sus banget, remang-remang merah-merah gitu. Ya. Sana terus diperlihatkan kosnya gitu, servisnya apa aja gitu, dan bayar. Setelah bayar ya disuruh melepaskan pakaian semuanya. Ya, kita tahu itu. Kita tahu itu. Rahasia umum ya. Nah, uniknya di sini bukan apa ya? Bukan rahasia lagi. Udah jadi rahasia umum sebenarnya. Ya, sebenarnya prostitusi di Jepang itu higienis. Ya, nggak sembarangan gitu loh, nggak kayak jajan di Indonesia gitu. Kalau kita pasti micet gitu kan. Nah, di sana itu benar-benar kita kayak sebelum melakukan hal tersebut kita dimandiin gitu, dicek bener-bener ini sehat nggak, nih barang punya nih koboi satu ini. Koboi Bang Jago lah. Nih Bang Jago ini sehat apa enggak nih? Nah dimandiin, nah enak kita disambunin gitu dan ya tentunya juga si pekerjanya juga tentu saja sehat. Seperti itu. Jadi lebih aman lah ya, nggak was-was kan. Karena kita tahu lah kalau mereka ini benar-benar orang yang sudah dicek kesehatannya dan bisa dikatakan aman gitu. Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga. Tergantung apa ya. Karena kebetulan yang dikunjungi tempat senpai saya itu benar bagus, sehat gitu. Ya jadi saya tahunya cuma itu doang. Oh iya. Sebutannya di kalangan para WNI kita yang di Jepang namanya Ichimang Goseng. Apa pula itu? Ichimang Goseng, disebutnya Ichimang Goseng. Kalau mau sana Ichimang Goseng yuk. Nah itu Ichimang Goseng itu ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia 15.000. Ichimang Goseng 15.000 yen. 15.000 yen itu adalah tarif normal untuk melakukan tersebut. Iya. 15.000 yen atau kalau dirupiahin 1.500 gitu. 1.500. Ya. Berarti nggak ada yang 350, nggak ada. Wah, belum dapat banget. Apa lah? Kalau di aplikasi hijau kan segitu. Aplikasi hijau berpengalaman. Enggak, cerita teman saya begitu. Cerita teman kamu ya. Lagi-lagi kita bercerita soal teman di sini. Ya. Saran nih buat teman-teman subscriber, penonton semuanya yang ingin bekerja di Jepang gitu. Apa aja gitu yang harus disiapin gitu kan. Kisaran biayanya berapa gitu kan. Dan di sana nanti gimana gitu. Lu punya saran nggak buat teman-teman subscriber? Ya pertama pastinya bahasa dulu ya teman-teman, bahasa Jepangnya. Seperti itu minimal N5. N5 itu kayak TOEFL di Inggris gitu ya. Kayak sertifikat TOEFL ya, gitu. JLPT namanya, JLPT. Japanese Language Professional Test gitu. Noryoku Shiken gitu. N5 sampai N1 itu tertinggi dan N5 itu terendahnya. Cara dapetinnya?
dengan cara tes. ujian JLPT. Ada lembaga yang menyediakan itu di Indonesia gitu. Iya, ada. Bisa secara online Japan juga? Foundation. Online bisa online. Enggak, Harus datang ke tempat iya, ke lembaga. harus datang ke tempat. Ya pertama bahasa Jepang, kemudian step by stepnya gimana gitu kan, untuk kayak sebenarnya mau magang gitu, sebenarnya magang atau visa lainnya gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang masih clueless, aku saranin sih masuk LPK ya. LPK itu ya lembaga pelatihan kerja ya. Oh ya. Itu masuk ke situ, ntar teman-teman yang semisal belum bisa bahasa Jepang ntar diajarin bahasa Jepang gitu. Ntar juga untuk proses pencarian perusahaan juga dibantu, terus wawancaranya juga ntar nanti diajarin bagaimana gitu, job matching juga dia dibantuin gitu. Nah untuk kisaran biayanya kalau magang ya bervariasi banget sih sebenarnya di pasaran. Cuman kalau untuk LPK punyanya teman saya ya, itu untuk magang sekitar 15-20 kalau nggak salah, 20 juta. Itu udah termasuk tiket pesawat kalau nggak salah ya. Ya sekitaran segitu. Tidak menutup kemungkinan ada yang sampai ratusan juta, teman-teman. Itu. Jadi bijaklah dalam memilih LPK ya. Karena ya itu yang bakal jadi yang penentu Anda lah gitu nanti gimana ke depannya gitu. Kalau dari awal udah kayak matok duit gede gitu, nah itu agak ngeri juga kayak gitu ya. Tidak baik perusahaannya seperti itu. Apakah bisa dengan potong gaji gitu setelah dia dapat kerja? Misalkan nggak ada modal nih, tapi potong gaji nanti kalau dia udah di Jepang, udah kerja, gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada banyak sekali yang menyediakan dana talang. Cuman ya perlu digarisbawahi, biasanya yang kayak gitu tuh biaya administrasinya lebih mahal. Karena ya istilah kita kan melakukan pinjaman gitu. Istilah kalau kita minjem di bank aja kan ada bunganya gitu kan. Ya gitu, lebih mahal aja. Nanti yang kita bayarkan endingnya meskipun nyicil ya. Oke. Nah terakhir nih tentang Yakuza, beneran nggak itu mereka itu kayak menguasai berbagai apa namanya itu sektor perbisnisan di sana, kayak misalkan apa mereka premannya, pengamannya gitu, dan mereka dilindungi oleh negara gitu, bener nggak itu? Hurra. Yang pertama Yakuza menguasai semua sektor bisnis. Saya kurang tahu ya, cuman yang saya ketahui Yakuza itu dia lumayan banyak merambat ke sektor bisnis di Jepang. Entah bisnis hiburan kayak misal idol, terus prostitusi, kemudian acara di TV gitu itu juga ada. Kemudian Kasino mungkin? Kasino? Ya itu perjudian ya gitu. Terus kayak tidak menutup kemungkinan juga Yakuza buka restoran gitu, buka bisnis F&B. Kemudian apakah mereka dilindungi oleh pemerintah? Jawabannya iya. Jadi mafia resmi lah gitu. Iya, mereka itu terafiliasi khususnya dengan kepolisian Jepang gitu. Kalau mereka kriminal gimana misalkan? Apakah bisa dihukum dengan hukum negara gitu? Tergantung seberapa duit yang bisa dia keluarkan buat kepolisian. Sama aja kayak polisi di Konoha. Cuman nggak dilegalkan aja gitu ya. Iya. Dan tidak di apa namanya itu diperlihatkan siapa-siapanya. Iya, dan Yakuza juga sebenarnya mereka nggak terang-terangan ya. Kayak nunjukin mereka Yakuza kan terkenal dengan apa tatonya yang kayak gitu. Iya. Kalau tatonya begitu udah pasti Yakuza gitu. Yakuza, tapi biasanya Yakuza nggak nunjukin kalau dia Yakuza gitu. Karena ya malu lah gitu. Jadi lu pernah nggak lihat Yakuza di pasar atau di mana gitu? Di pasar, siap. Di pasar. Gue taunya pasar, nggak kayak di tempat keramaian lah, tempat kayak tempat-tempat ya tau lah kayak. Belum pernah sih. Terus lu cuman kalau pernah di ada red district di yang paling terkenal di Jepang itu namanya Kabukicho. Teman-teman yang udah pernah ke Jepang tahu tempat itu. Nah di situ kalau di desa belum pernah lihat sih. Paling Yankee sih. Yankee itu kayak berandalan itulah anak-anak SMA gitu, berandalan Jepang gitu. Yang nah itu Yankee tuh yang kayak gitu tuh. Yang film apa namanya? Crow Zero apa ya? Gitu lah filmnya itu. Nah itu Yankee itu. The last question. Kenapa orang Jepang sulit untuk mau menikah gitu? Sehingga kan ini kan mempengaruhi populasi di Jepang kan. Ketidaktertarikan mereka terhadap pernikahan, punya anak dan sebagainya. Menurut lu kenapa bisa gitu?
kalau dari kacamata saya ya, dan beberapa kesimpulan yang saya dapatkan setelah mengobrol dengan teman-teman Jepang saya, sebenarnya bukan saja menikah yang mereka malasin, bahkan di pacaran pun mereka malas. Untuk hubungan yang mengikat gitu malas, lebih ke HTS-an gitu loh. Enggak, di sana di Jepang itu ada namanya sebutan gaul namanya seifure. Pula itu. Seifure itu dari bahasa ini apa namanya? Bahasa di sorry. Itu berasal dari bahasa Inggris, seifure, sex friend. Seifure. Ya, udah tahu kan artinya apa? Oh iya. FWB lah kalau di Indonesia gitu, friend with FWB. benefit. Nah, mereka lebih tertarik dengan hubungan yang seperti itu. Karena ya pertama nggak ribet, ya kebutuhan apa namanya? Biologis mereka terpenuhi gitu. Dia kembali menanggapi kenapa mereka malas nikah gitu. Karena ya apa ya? Bener-bener orang Jepang itu di usia dewasa mereka itu bener-bener kayak robot. Oh, gitu. Kayak hidup mereka cuman untuk kerja kemudian meninggal gitu. Kayak nggak ada waktu. Terus juga biaya hidup sebenarnya bisa aja punya anak gitu kalau, tapi mereka tuh kurang bisa menyeimbangi dengan gaya hidup mereka. Itu yang membuat mereka sulit untuk menikah dan punya anak. Seperti itu. Last question. 2 pertanyaan terakhir. Mantap. Cowok Indo di mata cewek Jepang menurut lo gimana? Apakah mereka menganggap kita ini aneh lah gitu, atau bahkan kita ini menarik di mata cewek Jepang gitu? Menurut lo gimana? Sangat menarik. Jadi cewek Jepang ini kebanyakan ya, nggak semua. Kebanyakan tuh mereka saya tadi mau ngomong nggak mandang fisik, salah sebenarnya. Mereka mandang fisik, nomor 1 fisik tentunya. Cuman seleranya perlu digarisbawahi, ganteng menurut dia belum tentu sama dengan wanita lain gitu kan, terutama wanita di Indonesia gitu. Misal kita di Indonesia dianggap jelek, nah di Jepang bisa jadi ganteng, kita disukai gitu para wanita-wanita di Jepang, menarik gitu. Terus hal lagi yang apa ya istilahnya, yang bisa membuat kita mendapatkan cewek Jepang itu karena kan kita orang Indonesia ini terkenal dengan apa ya, dengan cara kita mudah untuk bergaul gitu, terutama laki-laki gitu kan, gampang mendapatkan teman gitu laki-laki di Indonesia. Nah kita ini gampang buat memulai obrolan gitu. Dan mereka senang, dan kita juga kebanyakan dari orang-orang kita tuh kan humoris ya. Nah untuk cowok Jepang tuh jarang, lebih kaku gitu, kaku gitu, nggak seru lah gitu, nggak asik. Terus juga sama di Jepang itu nggak ada namanya kayak ladies first gitu loh, kayak kurang gitu loh, kurang diterapin cowok-cowok sana gitu. Jadi kayak kita kan orang-orang cowok Indo itu kan kayak apa ya, ladies first gitu, apa kayak meratukan perempuan gitu, apa perempuan. Nah itu yang membuat kita sangat disukai sama cewek Jepang. Gitu. Jadi cewek Jepang suka dong cowok yang suka gombal gitu, berkata-kata manis lah gitu, berpuisi dan lain sebagainya gitu, suka kayak gitu. Tergantung mereka suka apa enggaknya saat udah punya hubungan apa enggak gitu. Tapi kalau sama stranger, you random gitu kan ke stranger ngomong gombal, nah mungkin aja di luar dia ngomong kakak isne onisan gitu, oh iya aduh apa keren gitu, lu keren gitu, atau apa dalam hati anjing najis gua gitu. Ya gitu, konsep tatemae namanya, bermuka dua. Jadi kalau mau deketin cewek Jepang gitu gimana untuk menjalin hubungan nih, misalnya gua pengen punya pacar orang Jepang. Ya tahap awalnya tuh langsung aja to the point, aku suka kamu, atau gimana? Nggak bisa gitu. Nggak bisa langsung. Jadi sebenarnya sama aja ya kayak deketin cewek Indo caranya. Cuman, dan saya juga sebenarnya masih mencari-cari gitu bagaimana cara yang ideal buat deketin cewek Jepang. Dan beberapa saran dari teman-teman saya, ada beberapa saran. Pertama ya semisal di tempat kerja gitu ada satu cewek yang lu taksir gitu, ya deketin, ajak makan gitu. Nah patokannya kapan kita harus nembak dia itu
setelah 4 sampai 5 kali ngedate. Nah, dan 4 kali 5 kali ngedate itu pastiin apakah apakah dianya terhibur apa enggak, apakah dia senang apa enggak. Kalau dia senang selama 4 sampai 5 kali ngedate itu, gas tembak. Kemungkinan untuk ditolaknya kecil. Seperti itu. Terus ada ini satu lagi, kalau semisal nggak menemukan sesuatu yang pas gitu di lingkungan kerja, mungkin bisa dengan namanya make aplikasi dating apps atau matching apps kalau di Jepang namanya. Tinder ada di Jepang nggak? Ada. Oh, orang Jepang pakai Tinder? Apa punya aplikasi sendiri? Ada Tinder juga, cuman jarang dipakai. Biasanya Tinder itu isinya orang-orang apa ya? Orang-orang nyari FWB, bukan orang serius. Nah, di Jepang juga itu macam-macam ininya dating apps-nya. Jadi kayak mereka tuh tahu, nah di sini nih dating apps A ini banyaknya yang nggak serius, yang B baik serius gitu-gitu. Tuh, jadi kita juga harus pintar-pintar memilih lah dating apps yang baik. Seperti itu. Nah, gua pernah lihat nih kayak di anime gitu kan. Jadi kalau cewek Jepang itu kalau atau di film deh misalkan. Jadi kalau cewek Jepang tuh suka sama cowok lah gitu. Jadi itu kayak mengutarakan perasaan duluan gitu dengan memberikan barang gitu kan. Kita lihat aja kayak serial Naruto kan, misalkan Hinata berapa kali tuh ngasih sesuatu ke Naruto gitu kan. Bentuk suka dia ke cowok itu gitu. Atau kalau di film-film juga gitu kan, dia ngasih apa gitu, terus dia bilang aku suka kamu gitu kan. Nah, realitasnya kayak gitu nggak di sana gitu? Apakah cewek Jepang segitunya gitu kalau ketika suka sama cowok langsung diutarakan gitu? Beneran kayak gitu apa gimana? Enggak, itu yang di film-film, yang di anime itu mimpi bahasa autor tuh. Jadi keinginan pengarang maunya cewek Jepang tuh kayak gitu harus. Iya, dan ini saya berbicara ini bukan tanpa dasar gitu. Saya sering kali berdiskusi dengan teman-teman cewek Jepang saya, apakah benar gini enggak gitu. Zettai nai, nggak bakalan melakukan hal tersebut gitu. Nggak bakalan nembak duluan, nggak bakal ngasih apa ya, kode-kode berlebihan gitu. Kayak ya intinya cewek Jepang itu nggak mau bergerak, nggak mau bergerak di sekontras laki-laki. Jadi stay feminim. Pemalu juga orang cewek Jepang berarti. Ya. Bisa dibilang malu. Ya, jadi kayak semisal lu nggak ngajakin dia ngedate, jangan harap dia ngajakin ngedate duluan gitu, atau ngechatting. Ngechat juga gitu ya. sama. Ini konteksnya dalam PDKT ya. Iya, PDKT. Beda kalau semisal udah pacaran gitu. Oh iya. Ya gitu. Ngechat pun kalau semisal ente nggak ngechat duluan, nggak bakal dicat ente sampai kapanpun. Kecuali emang dia menganggap lu friend gitu. Oke, thanks bro buat informasi tentang di Jepangan lah gitu kan. Oke, thanks buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi kami yang belum subscribe. See you in the next video. Kabur aja dulu ke Jepang.